Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai demokrasi, kita harus mengetahui arti dari demokrasi itu apa. Menurut etimologis atau bahasa Yunani, demokrasi itu ada dua kata. Yang pertama demos, yang kedua itu kraten. Demos merupakan rakyat dan kraten atau kratos itu mempunyai arti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seperti itu. Pernah kan dengar ya kata-kata ini waktu kita SD, SMP, SMA, ketika kita belajar mengenai PKN gitu ya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi demokrasi itu ada dua kata, itu demos dan kraten. Next, selanjutnya menurut Charles Costello, demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Seperti itu. Itu menurut Charles Costello. Next, selanjutnya, apa sih pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern? Nah, kita melihat sejarahnya dulu gini. Pertama, demokrasi itu lahir di abad ke-17. Karena tenggelamnya demokrasi Yunani kuno dan bermunculannya model pemerintahan Eropa. Jadi, demokrasi modern ini muncul di abad ke-17 dikarenakan tenggelamnya demokrasi Yunani kuno dan sudah bermunculan model-model pemerintahan yang ada di Eropa. Dan yang kedua itu, perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa sesudah Perang Dunia Kedua. Penelitian UNESCO tahun 1949 bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Gitu. Terus yang terakhir, oleh karena itu demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Jadi demokrasi ini pencapaian-pencapaian yang luar biasa, gitu, yang dapat mensejahterakan bangsa-bangsa apabila dilakukan oleh negara yang yang memiliki sistem demokrasi yang bagus gitu. Jadi ini bisa mensejahterakan rakyatnya, demokrasi itu. Oke, next. Nah, di sini ada pemikiran demokrasi di Indonesia. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal yang dinamakan demokrasi desa. Itu menurut Muhammad Hatta. Demokrasi desa yang bercirikan yang pertama cita-cita rapat, kedua cita-cita masa protes, ketiga cita-cita tolong-menolong. Nah, ketiga unsur ini merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Nah, sebelum adanya demokrasi di Indonesia itu ternyata Indonesia itu sudah memiliki demokrasi yang secara tidak langsung itu ternyata membuat perkembangan demokrasi di Indonesia itu berkembang gitu dari demokrasi desa. Dari demokrasi desa ini tumbuhlah terus menerus lebih maju lagi mengenai unsur-unsur demokrasi nasional seperti apa gitu. Next, selanjutnya demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang 1945. Jadi, demokrasi yang ada di Indonesia ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Jadi demokrasi ini disesuaikan kebutuhan
negara masing-masing. Kalau di Indonesia, demokrasi itu harus sesuai dengan fondasi atau dasar negara, yaitu Pancasila. Seperti itu. Jadi nilai-nilai yang harus ada di demokrasi itu sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Oke. Next, selanjutnya, mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Kenapa nih harus bersumber dari Pancasila demokrasi ini? Pertama, banyaknya permasalahan yang muncul. Pertama itu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Keempat, demokrasi saat membuang kedaulatan rakyat. Jadi kenapa perlu demokrasi kita ini harus bersumber dengan Pancasila? Karena kan dalam Pancasila itu sudah sangat-sangat ideal untuk negara kita. Gitu, sila-silanya itu sudah mengandung makna-makna ideologi yang baik untuk bangsa kita, dan harus kita kembangkan demokrasi itu menurut dasar negara kita, yaitu Pancasila. Karena apa? Karena demokrasi Pancasila ini akan menumbuhkan partisipasi politik yang aktif dan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Seperti itu. Keadilan, sesuai dengan ketakwaan, gitu kan. Sesuai, kita bisa menghargai hak dan kewajiban kita. Terus kita juga mendengarkan orang lain berbicara, kita menerima kritikan dari orang. Itu adalah sifat-sifat demokrasi sesuai dengan Pancasila, seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Oke, sekian materi dari saya mengenai demokrasi. Semoga materi ini dapat memberikan suatu pengetahuan yang luas untuk kalian semua dan yang menonton. Saya harap materi saya dapat dimengerti dan dapat dipelajari secara mendalam, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.